Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Waalaikumsalam. peserta didik kelas 8. Bertemu dengan saya Hika Mukarom. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat kan? Semoga pada sehat ya. Alhamdulillah Dan Mas, sehat. kalau ada yang sedang kurang enak badan atau sedang sakit, semoga segera disehatkan. Amin. Amin ya Baik. rabbal alamin. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk ngisi absen dulu dan Oh iya, absen apa? kalau bisa ajak juga teman-teman yang di sekitaran kalian yang dekat anu salembur yang mungkin kebetulan belum memiliki HP, jadi ajak bareng sama kalian untuk belajar bareng. Oke? Siap. Nah, dan mohon disimak dan juga dicatat hal-hal yang penting saat saya menjelaskan materi ini. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini, semester pertama, bab pertama, yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke. Gerak. Menurut kalian apa sih gerak itu? Nah, mungkin kalian sering mendengar atau bahkan sering mengucapkan atau menggunakan istilah gerak. Tapi secara pengertian apa itu gerak? Apa arti? Apa definisi dari gerak? Oke. Saat menonton video ini mungkin terbesit dalam pikiran kalian ada kremu pengertiannya. Ucapkan saja dan mari kita coba samakan apakah pengertiannya sama yang kalian dapatkan dengan yang akan saya bilang. Paling mah gerak anu kapikiran malas. Yang dimaksud gerak di sini adalah perpindahan atau perubahan posisi suatu benda atau makhluk hidup dari suatu titik acuan tertentu. Oke. Apakah ada yang sama pengertiannya? Kalau ada yang sama ya bagus, kalau misalkan tidak ada yang sama ya tidak apa-apa. Mungkin secara kalimatnya berbeda namun secara makna atau esensinya mungkin bisa jadi sama. Oke, kita lanjut. Saya ulang. Jadi yang dimaksud gerak di sini adalah perpindahan atau perubahan posisi suatu benda atau suatu makhluk hidup dari suatu titik acuan tertentu. Misalkan kalian ngelihat teman di depan kalian, misalkan di kelas nih, dan kalian ngelihat teman di depan kalian sedang ngedorong meja dari yang tadinya di kiri sama dia didorong ke kanan. Dorong. Otomatis posisinya berpindah dong. Dari yang tadi acuannya dari kiri berpindah ke kanan. Seperti itu contohnya. Atau saya dari awal salam sampai sekarang saya rasa saya nggak diem. Dalam artian saya gerak. Kalau diem ya gitu aja, mungkin nggak terjadi apa-apa. Tapi ya kepala saya sedikit bergerak ke kiri ke kanan, bibir saya juga bergerak dari atas ke bawah, mata saya pun berkedip dan lain sebagainya. Itu yang contoh dari gerak. Ya. Jadi dikatakan dengan gerak apabila terjadi perpindahan atau perubahan posisi pada benda atau makhluk hidup tersebut dari suatu titik acuan. Oke, kita lanjut. Nah, gerak itu memiliki lintasan.
lintasannya itu bisa lurus, bisa melingkar, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Ada beberapa istilah penting di pembahasan gerak lurus ini, mohon dicatat juga. Dan oke, kita lanjutkan. Saya mau langsung ambil contoh saja. Misalkan kalian dari rumah ke sekolah, itu kira-kira berapa sih panjangnya, berapa sih jaraknya? Misalkan 1 kilometer dari rumah kalian ke sekolah itu, misalkan 1 kilometer. Nah, jarak dari rumah ke sekolah yang 1 kilometer tersebut, otomatis kalau misalkan jaraknya dari sekolah ke rumah berapa kilometer? Sama dong, 1 kilometer. Nah, kalau dijumlahkan dari rumah ke sekolah, terus dari sekolah ke rumah, berapa kilometer jadinya? Jadinya 2 kilometer. 1 kilometer itu berapa meter sih? Ya, sudah dipelajari dong di kelas 7 juga. Coba dilihat-lihat kembali bukunya, oke? 1 kilometer berapa meter, berapa sentimeter, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di gerak lurus ini ada istilah jarak dan perpindahan. Saya sangkut pautkan dengan contoh yang saya sebutkan, antara misalkan dari rumah ke sekolah terus ke rumah. Nah, kalau jarak, yang dimaksud jarak di sini adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau yang dimaksud dengan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir suatu benda atau makhluk hidup. Nah, kalau jarak tadi dari rumah ke sekolah terus ke rumah, berapa jaraknya? Yaitu 2 kilometer. Tapi perpindahannya berapa? Dari rumah ke sekolah terus ke rumah, berapa kira-kira? Oke. Perpindahannya yaitu 0 km. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kembali pada tadi pengertiannya, kalau jarak, panjang lintasan yang ditempuh. Jadi sepanjang jalan yang ditempuh oleh kalian dari rumah ke sekolah, itu berapa panjang lintasannya? 1 km. Terus dari sekolah ke rumah, berapa panjang lintasannya? 1 km. Berarti jumlahnya 2 km jaraknya. Tapi berbeda dengan perpindahan. Ini yang membedakan antara jarak dan perpindahan. Kalau perpindahan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya kan di rumah, terus ke sekolah, terus balik lagi ke rumah. Posisi akhirnya di rumah juga. Jadi seakan-akan tidak mengalami perpindahan karena posisi awal dan posisi akhirnya itu tetap sama. Oke. Nah, mungkin dicukupkan sekian karena ini dalam videonya waktunya terbatas. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan di chat di grup bisa, atau di WA saya langsung pun bisa. Nah, dan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yang sebenarnya masih mengenai jarak dan perpindahan, mengenai gerak lurus. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.